Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati hidup dan kehidupan ini, yang merupakan ladang bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut innal insana li rabbih lakanud. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang kanud. Jadi manusia itu terhadap Tuhannya itu kanud itu adalah manusia yang selalu menghitung-hitung musibah, selalu menghitung-hitung penderitaan, selalu menghitung-hitung kesusahannya, dan dia hampir banyak tidak melihat nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan banyak kepadanya. Dia sudah mendapatkan banyak nikmat sebenarnya, tapi dia tidak pernah hitung itu. Tetapi yang dia hitung, yang dia pikir adalah susahnya, sedihnya. Itu adalah kanud. Manusia itu banyak yang seperti itu. Maka selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta sampai Allah memberikan kesempatan umur kita bisa menghirup udara segar di pagi hari ini, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kita tahu bahwa saat WHO, Badan Dunia, itu merilis tentang harapan hidup manusia atau umur hidup manusia itu di zaman sekarang, laki-laki itu umurnya paling panjang 69 tahun, sedangkan perempuan itu umurnya paling panjang 74. Itu angka harapan hidup manusia modern. Jadi bapak dan ibu bisa sekedar banding-bandingkanlah sekarang sudah berapa umurnya gitu. Walaupun umur itu rahasia Allah, tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi angka rata-rata yang kemudian dirilis oleh WHO itu 69 tahun untuk laki-laki dan 74 untuk perempuan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ada yang menarik sedikit di antara sebagian sebab kenapa kemudian banyak perempuan yang lebih panjang umurnya daripada laki-laki, angka harapan hidupnya. Yang laki-laki 69, yang perempuan 74, banyak sebabnya. Salah satu yang menarik itu sebabnya karena perempuan itu suka menangis. Saya tidak tahu kenapa perempuan banyak suka menangis, apa dibuat nangis oleh suaminya, atau karena anaknya, atau mikir apa. Tetapi yang jelas ada yang menarik, bahwa salah satu di antaranya sebabnya adalah perempuan suka menangis. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, berbicara sedikit tentang menangis sebelum kita pada kajian ini. Menangis itu sesuatu yang sebenarnya secara spiritual itu di dalam bahasa agama itu diajarkan. Misalnya nanti akan ada di akhirat 3 mata yang tidak akan pernah menangis di saat semua manusia menangis. Karena dahsyatnya hari penghisapan itu, banyak orang yang ketakutan tentang akhirat itu. Tapi ada 3 mata yang kemudian tidak menangis itu. Nah, 3 mata yang tidak menangis itu adalah mata-mata yang kemudian selama di dunia. Yang pertama adalah mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mata yang selalu dijaga untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah mata yang digunakan untuk selalu begadang, bermunajat kepada Allah di malam hari, untuk bisa bertemu
dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama di sepertiga malam. Itulah mata-mata yang kemudian tidak akan menangis. Dan ternyata secara medis salah satu di antara manfaat menangis itu adalah mengeluarkan racun-racun atau mengeluarkan toksin ya dalam tubuhnya melalui air mata itu. Sehingga kalau bapak-bapak ingin juga menyayangi umurnya lebih panjang daripada ibu atau sama dengan ibu, sukalah menangis gitu ya. Suka menangis. Tapi tidak usah minta dicubit sama ibunya atau dimarahi sama ibunya. Karena ada banyak bapak-bapak juga yang termasuk kelompok isti ya, kelompok ikatan suami takut istri. Banyak juga yang kemudian dibuat nangis oleh istrinya. Tetapi ini hanya sekedar sebuah candaan, tetapi candaan penting juga dalam spiritual supaya kita juga rajin menangis dalam 3 hal itu. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun banyak di dalam riwayat itu diceritakan pernah menangis. Di antaranya adalah beliau saat mendengarkan bacaan Al-Quran menangis. Ada satu riwayat ketika beliau meminta kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya Al-Quran," bacakan aku Quran katanya. Beliau minta kepada Ibnu Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran itu. Sampai kemudian Ibnu Mas'ud itu sedikit heran atau kemudian kaget juga dibilang begitu. "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila." Ya Rasulullah, aku akan baca Quran untuk kamu padahal Quran itu diturunkan dari kamu gitu ya. Lalu kemudian qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Rasulullah kemudian menyebut, sungguh aku suka mendengarkan bacaan Quran itu dari selainku. Nah, ketika itu Ibnu Mas'ud lalu membacakan Al-Quran pada Rasulullah SAW, memperdengarkan bacaan Al-Quran sampai kemudian pada ayat 41 surat An-Nisa itu, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana bila kami mendatangkan kepada setiap umat seorang saksi dan engkau kami jadikan saksi atas umat ini. Lalu Nabi SAW pada saat mendengar ayat itu berucap sama Ibnu Mas'ud, "Hasbukalan, cukup dulu," kata Rasulullah. Lalu Ibnu Mas'ud menoleh kepada Rasulullah SAW dan dilihatlah Rasulullah SAW, "Ainahu tadrifan." Jadi dari matanya itu berlinang air mata ketika kemudian sampai mendengarkan surat An-Nisa ayat 41 yang berisi tentang bagaimana Nabi Muhammad nanti akan dijadikan saksi terhadap umatnya. Itulah luar biasanya seorang pemimpin yang luar biasa. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia nanti di akhirat itu. Juga ingat bagaimana nanti akan mempersaksikan dirinya sebagai seorang nabi dan rasul buat umatnya itu. Bagaimana dengan bapak dan ibu yang nanti juga akan dipanggil untuk menjadi saksi terhadap keluarganya. Apa yang sudah dilakukan pada istri, apa yang dilakukan pada anak, apa yang sudah dilakukan pada saudara-saudaranya nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Allah akan memanggil masing-masing dengan tanggung jawabnya. Rasulullah menangis ketika mendengarkan ayat itu. Jadi ketika Rasulullah mendengar ayat-ayat Al-Quran pun beliau menangis. Rasulullah pernah menangis ketika menjenguk sahabat yang sedang sakit. Ibnu Umar bercerita saat Sa'ad bin Ubadah sakit ya, saat Sa'ad bin Ubadah itu sakit, lalu Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Mas'ud menjenguk. Nabi mendapati Sa'ad bin Ubadah ini sedang pingsan. Lalu ada yang menyatakan meninggal, enggak, belum gitu. Lalu Rasulullah SAW mendengar percakapan itu, melihat Sa'ad bin Ubadah, Nabi menangis. Sahabat juga ada yang menangis. Jadi wajar kalau suatu saat kita melihat menjenguk orang sakit, saudara kita, famili kita, orang yang kita kenal, lalu kemudian terasa penderitaan dia, lalu kita merasakan menangis, sedih gitu.
wajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihada." Wa asyara ila lisanihi aw yarham. Muttafaq alaih. Tidakkah kalian mendengar, kata Rasulullah, sungguh Allah tidak mengazab seseorang karena air mata, karena sedihnya hati, tetapi dia mengadab karena ini, katanya. Rasulullah lalu kemudian menunjukkan ke lisan, atau dia memberikan rahmatnya. Jadi Rasulullah menyatakan Allah tidak mengadab seseorang karena dia menangis, Allah tidak mengadab seseorang karena dia sedih hatinya, tapi Allah banyak mengadab karena lisannya. Jadi hati-hati dengan lisan itu. Itu yang kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kita belajar dari ini, Rasulullah menangis saat melihat seorang sahabat yang begitu merasakan penderitaan saat dia sakit. Rasulullah juga menangis saat kemudian berpikir tentang nasib umatnya. Dan ini sudah sering pernah saya sampaikan dari Abdullah bin Amr bin As, saat Nabi SAW membaca kisah Ibrahim alaihissalam, juga kisah dari Isa alaihissalam di Quran surat Ibrahim ayat 36, ketika Nabi Ibrahim menyatakan, Rabbi innahunna adlanna katsira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Rabb, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia, barang siapa mengikutiku maka orang itu termasuk golonganku. Jadi ini berbicara tentang nasib umatnya kalau kemudian masih menyembah berhala-berhala itu. Lalu kemudian ucapan Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran surat Al-Maidah 118, in tu'adzibhum fa innahum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur hakim. Jika engkau menghazabnya maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, dan jika engkau mengampuni maka sesungguhnya engkau adalah maha mulia dan maha bijaksana. Nah, lalu Nabi ketika membaca ayat ini, ketika membayangkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam mendoakan umatnya agar kemudian jangan sampai diadab karena mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, jangan diadab gitu. Itu perkataan dari Nabi Isa. Dan jika engkau mengampuni maka sesungguhnya engkau adalah maha mulia dan maha bijaksana. Baca itu, ketika membaca itu Rasulullah SAW langsung mengangkat tangannya berdoa kepada Allah sambil menangis, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Jadi Rasulullah ketika membayangkan bagaimana Nabi Isa itu mendoakan umatnya supaya tidak diazab karena mereka juga adalah hamba-hambamu, maka Rasulullah SAW lalu kemudian berhenti, lalu kemudian mengangkat tangan sambil menangis, Allahumma ummati ummati, nangis Rasulullah. Sampai kemudian disebutkan, faqalallahu azza wa jalla, ya Jibril idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkihi. Lalu Allah azza wa jalla menyatakan, Jibril coba pergi kepada Muhammad, walaupun Allah sudah tahu, tanya apa yang membuat dia menangis. Fa'atahu Jibril fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya Jibril idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'aka. Rawahu Muslim. Jadi ketika sudah kemudian disampaikan apa yang ditanya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, lalu Rasulullah SAW berpikir tentang umatnya, maka lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ya Jibril, temuilah Muhammad, lalu katakan, kami akan membuatmu ridho mengenai nasib umatmu, dan itu tidak akan mengkecewakanmu. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad saat menangis Nabi Muhammad memikirkan umatnya itu. Dan dalam riwayat yang lain itu di hadis qudsi disebutkan sampai penghuni surga itu adalah kebanyakan adalah umatnya Nabi Muhammad. Itu luar biasanya perjuangan dan doa dari Nabi Muhammad SAW
Maka pantas kalau kemudian kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah juga pernah menangis ketika kemudian putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Beliau menangis. Abdurrahman bin Auf ketika kemudian menceritakan ini bertanya, "Ya Rasulullah, engkau juga menangis?" Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Ini adalah rahmat Allah." Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Tadma'ul ain wa bi husnil qalbi wa la naqulu illa ma yardar rabb." Mata berlinang, hati menjadi sedih, itu adalah hal yang wajar manusiawi, tetapi aku tidak pernah mengucapkan saat itu kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedih itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah berperilaku jahiliyah, yaitu meronta-ronta, kemudian menjambak-jambak rambutnya, lalu kemudian mengatakan hal-hal yang tidak baik saat kita dalam keadaan sedih. Makanya tadi Rasulullah menyatakan bukan diadab karena air mata yang berlinang, tapi diadab karena lisan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, belajar dari hal-hal semacam ini. Menangis itu sebenarnya sesuatu yang biasa dan justru bagus sebenarnya. Dari sisi kesehatan pun menangis itu penting dan perlu, karena itu juga akan mengeluarkan racun-racun itu kalau secara medis. Walaupun yang kita lakukan tidak ada unsur tentang maunya untuk sehat dan sebagainya, tidak ada, tapi kita lakukan secara wajar, maka itu tentu akan punya manfaat. Sama dengan segala ibadah yang kita lakukan, itu ternyata manfaat medisnya banyak, mulai dari gerakan sholat sampai kemudian kita disunahkan untuk berjalan kaki, karena orang yang berjalan itu akan punya nilai pahala, langkahnya diberi kebaikan, diampuni, diangkat derajatnya, itu secara spiritual begitu hadis. Tetapi lalu kemudian kalau dari penelitian ternyata memang lebih sehat orang banyak berjalan, itu ya betul bahwa apa yang kemudian diajarkan oleh agama itu tentu punya kesesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia. Maka tentu mengikuti syariat itu luar biasa. Apapun yang kita lakukan pasti akan punya nilai manfaat buat kita. Ada yang menarik kemudian misalnya hal luar biasa ketika Imam Muhammad Abdullah itu bersama dengan orang-orang tiga agama. Orang-orang agama besar itu kemudian kumpul di situ, lalu kemudian dialog. Pada intinya akhirnya kalau orang Kristen itu diwakili oleh seorang kardinal ya, lalu kemudian orang Yahudi itu diwakili oleh seorang rabbi. Nah, Islam diwakili oleh Imam Muhammad Abdullah itu. Ketika ada dialog, intinya kemudian tanya, siapa yang kira-kira masuk surga ini? Lalu orang Kristen itu, orang Nasara itu, kardinal itu menyatakan, kami orang Nasrani ini masuk surga ini. Nah, ketika juga Rabbi dari Yahudi itu menyatakan, siapa yang masuk surga kira-kira ini? Kan berebut mau masuk surga semuanya. Lalu kemudian dijawab oleh Rabbi itu, kami orang Yahudi yang masuk surga itu. Nah, lalu kemudian giliran Imam Muhammad Abdullah ini kemudian menjawab dengan ringkas, padat, dan luar biasa jawabannya. Beliau menjawab begini, seandainya yang masuk surga nanti itu adalah orang Yahudi, maka kami orang Islam ini akan masuk surga juga, karena kami percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kami percaya dan meyakini itu bagaimana cerita Nabi Musa itu. Kalau nanti yang masuk surga orang Kristen dengan keyakinannya, maka kami umat Islam juga akan masuk surga, karena kami meyakini dan tahu ceritanya Nabi Isa alaihissalam. Namun manakala yang masuk Islam kami umat Islam, maka kalian tidak akan pernah masuk surga, karena kalian tidak pernah percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah mengakui Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban yang luar biasa, ringkas, padat, yang mengakhiri semuanya. Sudah selesai itu ya, cerita-cerita tentang agama itu. Karena masing-masing mengunggulkan itu.
Nah, dalam dialog-dialog seperti ini perlu untuk kita pahami, sehingga kemudian kita menjadi orang yang yakin dengan syariat itu, melakukan syariat apapun yang diperintahkan dalam agama kita dan menjauhi apa yang dilarang, tentu akan punya manfaat dan kemudian sesuai dengan apa yang menjadi kefitrahan kita sebagai manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kupasan kali ini kita akan mengkaji sedikit tentang masalah, kalau kemarin kita sudah bahas jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, kemudian jagalah diri kita untuk tidak masuk dalam kebinasaan atau kehancuran, maka kali ini tentu untuk membangun semua itu kita perlukan untuk bergaul dengan sesama manusia dengan penuh kebaikan. Berinteraksilah dengan sesama manusia itu dengan penuh kebaikan. Jangan sampai kemudian kita tidak pernah ada rasa cinta dan sayang, dan jangan sampai kemudian menjauhkan diri kita dari persaudaraan. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi kuatkan rasa cinta, kuatkan rasa sayang antara sesama muslim, sesama mukmin itu. Maka kalau Syekh Muhammad Al-Munkadir itu menyatakan begini, ma baqiya minad dunya illa salasin. Dunia ini yang tinggal nikmatnya cuma ada 3 saja sebenarnya, kata beliau. Qiyamul lail, wa liqa'il ikhwan, wa salatin fi jama'atin. Dunia ini sebenarnya nikmatnya tinggal cuma 3 saja. Yang pertama itu adalah salat malam. Karena ada syariat perintah salat malam, kita senang, bisa berbincang, bisa berdialog, bisa berkhalwat dengan Allah. Kemudian yang kedua, bisa bertemu dengan sesama muslim ini. Bisa bertemu dengan orang-orang itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian salat jamaah, salat dalam jamaah. Jadi dunia itu sudah tidak ada nikmatnya itu sebenarnya. Cuma ada 3 itu saja. Kalau tidak ada itu sudah tidak nikmat dunia. Itu bagi orang-orang yang beriman. Maka tentu salah satu usaha untuk kita salat jamaah ini adalah membangun interaksi sosial supaya hati kita selalu mencintai, sayang kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka banyak kitab-kitab itu yang berbicara tentang suluk pada Allah itu, bagaimana kemudian kita berjalan menuju Allah itu, yang pertama kali dilakukan adalah pembersihan hatinya. Hatinya dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik. Jadilah hamba-hamba Allah yang kemudian senang untuk saling bersaudara dan saling mencintai. Mari kita perhatikan hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in itu, hadis ke-35, perintah untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan ini sudah sering kita dengar, tetapi perlu dan selalu ingin saya sampaikan untuk terus mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Teruslah mengingatkan, karena mengingatkan itu fadzakir wa dzikratan fa'al mu'minun. Jadi selalulah mengingatkan, karena mengingatkan itu adalah bermanfaat buat orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yusiru ila sadri salasa marrat bihasbi imri'in minas syarri ay yahqira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Jemaah yang dirahmati Allah, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan sesama muslim. Ini hadisnya kayaknya sederhana, tetapi kemudian sering terjadi di antara kita. Jadi hampir kemudian penyakit hati inilah yang kemudian membahayakan ibadah yang kita lakukan, manakala kemudian kita tidak lawan untuk dibersihkan. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahasadu, jangan saling mendengki. Jadi kalau di ilmu saraf itu ada kesalingan ini, satunya dengki, satunya juga dengki.
Satunya bilang tinara, tinara. Jadi saling. La tahasadu kata Rasulullah. Jangan saling mendengki. Nah, tingkatan dengki itu paling tidak ada 3 ya. Dari beberapa ulama itu disebutkan. Pertama, Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatwanya menyatakan sekedar membenci apa yang dilihat dari kenikmatan, keutamaan yang diterima saudaranya itu sudah dengki. Bapak, ibu muncul sekedar benci, sekedar benci terhadap nikmat yang diterima oleh saudara kita, itu sudah dengki. Kok dia dapat itu? Itu sekedar benci. Itu tingkatan paling rendah. Yang kedua itu di Tahdhibul Akhlaq itu Al-Jaiz menyatakan dengki itu atau hasad itu sakit hati dari apa yang dia lihat pada orang yang mendapatkan kenikmatan atau keutamaan. Jadi ini lebih parah lagi. Kalau tadi sekedar benci, kalau yang kedua ini tingkatannya sakit hatinya ketika saudaranya menerima nikmat. Mak nyaman, mak nyaman. Engkau. Dan yang ketiga itu Ibnu Manzur itu di Lisanul Arabnya itu, hasad itu engkau berangan-angan menginginkan nikmat itu hilang dari saudaramu dan pindah pada dirimu. Itu tingkatan dengki yang paling tinggi itu. Jadi kalau tadi itu sekedar benci, tak senang dia dapat nikmat. Yang kedua sakit hatinya, itu lebih parah lagi. Nanti bisa kita ingin mengoreksi mental. Ibnu Jauzi itu kan pernah menyatakan begini, pernah berseteru dengan seorang kakek. Padahal orang ini bagus ya, sholatnya bagus, ngaji bagus, sholat bagus. Makanya disebutkan orang itu berubah ketika urusan dunia. Walaupun kemudian sholatnya bagus, ngajinya bagus, tapi kalau urusan dunia sudah berubah tuh. Nah, hati-hati katanya. Nah, ini untuk mengukur kita, karena surga itu kan dimasuki oleh orang-orang yang hatinya bersih. Ya, ada satu riwayat yang sudah kita pahami bersama, seorang pemuda yang luar biasa itu, biasa saja, tapi ternyata keutamaannya adalah punya hati yang bersih. Nah, tingkatan yang ketiga tadi disebutkan, engkau malah berangan-angan nikmat yang diterima oleh saudaranya itu harusnya ke saya itu. Harusnya ke saya. Kalau yang kedua itu sakit hati dan ingin nikmat itu hilang dari saudaranya, hati-hati. Maka Rasulullah mengingatkan pertama kali itu dalam interaksi sosial itu, la tahasadu, jangan saling mendengki. Kita mungkin kelihatan bersama sholat, kita kelihatan sama-sama ngaji Quran, wes pokoknya ibadahnya kelihatan bagus-bagus. Tapi manakala masalah hati itu beda-beda sudah. Kita sama sekali kemudian tidak mengikuti Nabi. Ini berat. Ya. Makanya melakukan perintah itu lebih gampang daripada menjauhi larangan. Ya. Ada seorang peneliti itu menyatakan orang itu untuk melihat apa yang dilakukan perintah-perintah itu gampang, semua orang bisa. Orang jahat mau sholat bisa, orang jahat mau ke haji bisa, orang munafik mau ke haji, mau sholat, mau ngaji bisa itu. Tapi ketika manakala itu berhadapan dengan masalah larangan, itu tidak semua orang bisa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 120 itu digambarkan. Jadi model orang yang dengki itu sebenarnya adalah intam saskun hasanatun tasuhum wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu mendapati kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu dapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jadi gambaran hasad itu begitu. Orang dapat nikmat sedih, kalau dia dapat kesedihan, musibah, kita senang. Itu ciri-ciri orang yang hasad. Kenapa orang itu menjadi hasad? Menurut Imam Al-Mawardi itu dalam kitab Adabud Dunya wad Dinnya itu, orang menjadi hasad itu pertama karena kebencian, karena rasa permusuhan yang tidak habis-habis. Dan ini adalah hal yang paling tidak disukai Allah, aladul hisam.
Jadi yang paling tidak disukai Allah, yang paling tidak disenangi Allah, tak mare-mare Pak, tidak habis-habis itu. Tapi hebatnya dia merasa ibadah terus sama Allah, bagus. Tapi urusan ini tidak selesai-selesai. Nah inilah yang kemudian ada kontraproduktif dari apa yang kita lakukan sebagai seorang hamba yang sudah merasa beribadah pada Allah baik, tapi hati kita itu tidak bagus. Padahal ini tidak disenangi Allah, aladul hisam. Jadi saat orang yang dia benci dapat nikmat, dia sakit hatinya karena sudah kadung benci itu. Itu dalam Quran surat Ali Imran 118 ya. Qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nyata kebenciannya dari mulutnya, dan apa yang tersembunyi di hatinya mereka lebih jahat dari itu. Jadi itu kebencian itu. Kenapa hasad? Karena memang sudah benci dan musuhan, sudah tidak selesai-selesai. Nah yang kedua, karena orang yang didengki ini memiliki kelebihan, memiliki keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh pelaku hasad ini. Jadi karena dia tidak mau kalah, lalu kok dia mau kayaknya lebih dihormati, lebih dipopulerkan, maka dia kemudian hasad. Quran surat Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu law nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Mereka berkata, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada orang besar, orang yang sangat berpengaruh dari salah satu di antara negeri ini, yaitu Mekah dan Taif. Jadi ini karena memang ada keunggulan di orang yang dihasati itu, sehingga dia merasa kalah, sehingga dia menjadi hasad. Nah, yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawanya terkait dengan hasad ini, beliau menyatakan begini: tidak ada satu orang pun yang tidak pernah terjangkit hasad ini. Perasaan hasad ini hampir semua orang kadang-kadang muncul. Akan tetapi orang yang mulia, ketika muncul hasad itu, dia sembunyikan, dia tidak tampakkan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sedangkan orang yang tercela itu adalah menampakkan baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi kita ini, kata Ibnu Taimiyah ini, hampir-hampir tidak ada yang tidak pernah merasa benci karena saudaranya dapat nikmat, mak nyaman, ini segala macam, hampir semuanya. Tetapi orang yang mulia ketika muncul begitu, tidak ditampakkan dengan perkataan maupun perbuatan. Tetapi kalau orang tercela, dia akan tampakkan dengan kata-kata maupun perbuatan. Tinggal kita pilih menjadi orang mulia atau tidak. Jadi perkara ini memang sulit untuk dihindari. Namun bila tidak memiliki hasad ini, maka jauh lebih sempurna, karena dia akan menjadi ahli surga yang hatinya bersih. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhananta fala tuhaqqik wa idza hasadta fala tabghi." Jika engkau menduga, jangan pastikan, jangan menuduh. Dan jika engkau hasad, jangan diikuti dengan keburukan-keburukan. Jadi kalau orang hasad biasanya nyacae Pak, menjatuhkan dan sebagainya. Maka kalau kita sedang muncul hasad itu, jangan diikuti dengan keburukan-keburukan. Itu orang yang mulia. Dan Rasulullah sudah menyatakan itu, wa idza hasadta fala tabki. Kalau kamu muncul itu, jangan diikuti dengan keburukan-keburukan. Kenapa? Karena itu akan berbahaya buat amal-amal kita, menjadi terkikis gara-gara kita hasad. Dan ketahuilah bahwa hasad ini merupakan karakternya orang Yahudi, tabiatnya orang Yahudi. Jadi kalau ada orang yang benci dengan orang ini begini, orang Yahudi, tapi dirinya sendiri dia suka hasad, maka sebenarnya dia niru karakternya orang Yahudi itu. Kayaknya paling banter tentang Yahudi, tidak suka gini, ini Zionis ini segala macam. Tapi dia dalam interaksi sosial suka dengki. Maka itu sebenarnya karakternya orang Yahudi itu. Jadi kalau suka dengki itu adalah karakter orang Yahudi. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah 109. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim.
bisa juga dibaca di Quran surat An-Nisa ayat 54. Allah Subhanahu wa taala mencela karakter orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Itu tentang hasad. Orang Yahudi itu begitu. Orang yang kemudian hasad ini akan terjatuh pada 3 kerugian besar. Pertama, dia tidak menerima takdir Allah, dan ini berkaitan dengan iman, berbahaya. Jadi kalau orang dengki itu kan dia tidak terima. Dia tidak terima dengan takdir Allah, dan itu bahaya. Karena sudah kaitannya dengan masalah iman. Man lam yarda bi qada'i falyaltamis rabban siwaya. Siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, maka cari aja Tuhan yang lain. Ini berat ya. Jadi sebagian salaf itu mengatakan, barang siapa yang ridho pada ketentuan Allah, tak akan ada seorang pun yang membencinya. Dan siapa yang qanaah terhadap pemberian Allah, rasa hasad tidak akan masuk padanya. Ada orang yang kemudian menggambarkan begini, ini buat syukur kita Bapak dan Ibu sekalian. Orang mati itu, orang pertama kali masuk alam barzah itu, masuk mati pertama itu digambarkan, qala rabbirji'un la'alli a'malu shalih fima taraktu. Mereka itu orang-orang yang kemudian masuk ke alam barzah pertama kali itu adalah minta dikembalikan kepada dunia, minta dikembalikan lagi ke dunia ini. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Mereka ingin kemudian melakukan amal saja. Keinginan mereka cuma mau tidak menyanyiakan waktu. Mereka orang yang sudah mati pertama kali sampai di alam kubur itu, mereka kemudian sadar tentang persiapan akhirat itu. Sebelum kiamat terjadi, mereka tahu sudah ditampakkan. Lalu harapan mereka satu saja, dikembalikan ke dunia saja untuk bisa beramal. Tidak ingin apa-apa, untuk bisa beramal saja. Lah kita ini sedang hidup. Kita ini sedang seperti yang diinginkan oleh yang sudah mati itu. Tidak ingin apa-apa yang mati itu, cuma mau kembali lalu melakukan amal, tidak pingin macam-macam tuh. Lah kita ini sedang hidup, sedang bernafas, ingin itu, pingin ini. Tidak belajarkah dari itu? Maka jangan pernah kemudian ada rasa tidak terima dengan takdir Allah, karena ini persoalan iman. Hati-hati, bisa terjebak dari hanya persoalan hasad tadi tentang nikmat saudaranya. Hati-hati. Yang kedua, jelas akan menghapus amal-amal kebaikannya sendiri. Sudah sering kita dengar hadis Nabi, iyakumal hasada fa innal hasada yaqul hasanat kama taqulun narul hatab. Jauhi oleh kamu hasad, karena dengki itu atau hasad itu adalah memakan banyak kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau kita setiap hari hatinya dengki, rasa benci, permusuhan karena saudaranya mendapatkan nikmat, lalu kita sholat, tapi tiba-tiba nanti di catatan Allah banyak yang hilang. Apa itu? Karena ternyata hati kita yang membuat amal itu menjadi terhapus, kita sendiri. Dan tentu akan menyeret pelaku hasad ini pada kekufuran karena tidak merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ini berbahaya, bisa mengotori persaudaraan sesama muslim. Padahal Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imannya, tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian kalau belum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk menjadi orang yang lapang dada ya, dalam setiap pemberian, agar kita jadi orang kaya secara hakiki. Warda bima qasamallahu laka takun agnanan nas. Terimalah apa yang Allah berikan padamu, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi untuk ingat itu, untuk ingat nerima qanaah itu, orang mati itu loh pingin hidup hanya untuk beramal, tidak pingin macam-macam. Lah kok kita pingin kurang ini, pingin ini segala macam. Nah yang terakhir itu nasihat Ibnu Sirin,
Dan ini sudah pernah saya sampaikan juga, aku tidak pernah dengki pada siapapun dalam urusan dunia. Karena apabila aku mendengki orang itu ternyata seorang ahli surga, betapa bodohnya aku membenci ahli surga. Dan kalau yang aku dengki itu adalah ahli neraka yang akan masuk neraka, betapa bodohnya juga aku mendengki orang yang sudah akan disiksa oleh Allah. Jadi intinya tidak ada gunanya itu dengki. Justru akan menyusutkan amal kita. Di sisi lain memang kita dianjurkan untuk berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mintalah terus kepada Allah agar terlindungi dari jahatnya orang yang dengki. Karena jahatnya orang dengki itu tiba-tiba sampai bunuh bisa, Pak. Kita tidak tahu apa-apa, ternyata dia marah, ternyata dia benci. Maka teruslah berlindung kepada Allah dari jahatnya orang dengki. Karena tiba-tiba kan dia ternyata dengki, suruh nyihir orang, suruh begini, suruh jatuhkan dan sebagainya, karena kebencian. Maka teruslah minta kepada Allah terhindar dari kejahatan orang-orang yang mendengki. Selanjutnya saya singkat-singkat saja, wala tanajasu, jangan sebagian kalian menipu sebagian yang lain, baik itu terjadi dalam hal muamalah. Tidak boleh sesama mukmin, sesama muslim saling menipu, terutama dalam masalah muamalah. Ya, jual beli, Arya begini, Arya saling nipu itu banyak. Padahal habis itu sholat itu, Pak, sholat, gaji gitu kan, tapi suka menipu. Wala tabagadu, jangan saling memurkai, artinya sebagian kalian jangan bersikap marah kepada sebagian yang lain. Jadi ini sering terjadi. Maka sampai dalam hal persoalan yang sudah sering kita dengar, ingat kebaikannya saja ketika kita tidak suka sama dia. Terutama dalam hal istri yang sudah disampaikan, la yafraq mu'min mu'minatan ingkarya minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Jangan kamu seorang mukmin memurkai seorang mukminah atau istrinya, karena jika dia membenci salah satu akhlaknya maka dia meridhai akhlaknya yang lain. Jadi bahasanya kalau sudah tidak suka pada orang, ingat-ingat kebaikannya juga, biar kita tidak terlalu benci, biar kita tidak terlalu marah. Kalau digambarkan dalam pembinaan perkawinan itu, kalau sudah tidak suka sama istrinya bapak, tidak usah macam-macam dulu, tapi yang dipikir adalah kebaikannya dulu. Paling tidak dia menjadi ibu-ibu anak-anak bapak. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, baik zahir dengan badan maupun dalam hal kebersamaan hati. Dan ini sering ini. Jadi wala tadabaru ini perintah, jangan saling membelakangi. Nah kita ini sholat bareng tapi sering membelakangi. Membelakangi itu maksudnya tak pas-apaan. Jadi tinara. Ataupun juga hatinya tidak ada kebersamaan dalam hati. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, namun orang ini berpaling, satunya berpaling. Orang yang paling baik di antara mereka adalah yang memulai dengan salam. Hadis riwayat Bukhari. Ya, cengkuatan, Pak, artinya nafsu itu mana yang diikutin? Latinara. Itu sering saya dengar. Latinara. Maka saling berpaling ini yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai pertama kali salam. Ya, tidak usah nunggu hari raya ya, tidak usah nunggu hari raya. Nah, itu disebutkan di sini yang bagus itu adalah memulai salam. Bahkan ada riwayat yang menyatakan orang yang tidak nyapa-nyapaan, Pak, sampai 1 tahun itu seperti membunuh sudah. Padahal membunuh itu hukumnya adalah dosa besar yang kedua ya. Jadi kalau tidak sapa-sapaan. Berikutnya adalah wala yabi ba'dukum ala bai ba'din. Jangan sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Jadi tidak boleh
tidak mangkok atengkian kok, tidak usah dulu, kecuali dia sudah tidak mau, ya sudah, baru boleh menawar. Sama dengan tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain kecuali dia sudah tidak suka. Kalau masih dalam lamaran orang, tidak boleh kita melamar walaupun kita juga suka. Tanya aja ketika dia sudah tidak mau, baru boleh kita lamar atas izinnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahdulahu wa la yahkiru. Orang muslim adalah saudara muslim bagi yang lain, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menelantarkan, dan tidak boleh menghinanya. Setelah itu Rasulullah menggambarkan takwa itu ada di sini, dan kemudian beliau melanjutkan, bihasbi mri'in minas syarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah keburukan bagi seorang jika dia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Artinya jangan pernah di antara sesama muslim itu kemudian saling menipu, saling membelakangi, saling tidak menyapa, karena itu justru kontraproduktif dengan sifat kita ketika kita menyembah Allah dengan baik dan penuh kehusuan. Terakhir saya sampaikan, la yakillu li muslim ayyurawwi'a musliman. Tidak halal orang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya dengan cara kemudian membuat seseorang itu takut, kaget terhadap perilakunya. Inilah hal yang harus kita bangun sesama mukmin, sesama muslim, dalam rangka untuk menjaga interaksi sosial kita akan bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, sudah menjaga diri kita dari kebinasaan, kehancuran, maka itu dibuktikan juga dengan interaksi sesama mukmin, interaksi sesama muslim harus dilandasi rasa cinta dan sayang penuh dengan rasa persaudaraan. Jangan tanamkan, jangan kemudian taruh kebencian, kedengkian dalam hati kita, karena secara agama juga itu akan berbahaya. Bahkan secara medis, orang-orang yang banyak dihantui dengan rasa sakit, benci, atau penyakit-penyakit hati akan justru tidak baik pada dirinya secara fisik dan medis. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.